Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Madani Hatta selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan atau memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak Madani Hatta seminggu yang lalu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Susilo B. Dermawan dengan NPM C1321012. Saya berasal dari kelas 1E akuntansi S1. Di mana tugas yang telah diberikan Bapak Madani Hatta itu yaitu akan saya terkeren terlebih dahulu. Yang mana dalam perintah ini yaitu menganalisis suatu transaksi perusahaan jasa yang bernama Jolajole Consulting CO. Consulting CO yang dimulai dari jurnal umum, terus ke posting ke buku besar, ke neraca saldo, ke jurnal penyesuaian, ada juga dari jurnal koreksi, setelah itu neraca saldo setelah penyesuaian, ada juga laporan keuangan, jurnal penutup, terakhir yaitu neraca saldo penutupan. Kita lihat dulu transaksinya, di mana ini merupakan neraca penutup pada periode sebelumnya, yaitu pada bulan September. Yang kita analisis ini yaitu pada bulan Oktober. Transaksinya bisa saja kita lihat ini di tabel yang telah dibuat oleh Bapak Madani Hatta. Cuma saya memberikan keterangan. Untuk yang berwarna merah ini adalah untuk dilakukan jurnal koreksi. Untuk yang berwarna hijau ini mengakui kesalahan. Untuk yang berwarna biru ini merupakan kan dalam perintah ini kita disuruh buat transaksi tersendiri, maka ini transaksinya saya buat untuk yang berwarna biru. Nah, langsung saja kita ke permintaan ataupun perintahnya, yaitu posting terlebih dahulu saldo awal dari akun-akun tersebut ke buku besarnya masing-masing. Saldo awal ke buku besarnya masing-masing. Jadi saldo awal ya, kita lihat di saldo awal. Cash saldo awalnya berada di kita lihat saldo awalnya tadi. Biar nggak keliru kan, kita lihat cash di kredit sebesar 5.000, langsung saja kita posting ke buku besar sebesar 5.000. Kemudian ini kita putihkan terlebih dahulu. Jadi kelupaan. Putihkan terlebih dahulu. Pernah sebagai keterangan untuk yang warna kuning ini yaitu merupakan jurnal pemustingan buku besar dari jurnal koreksi. Maka saya tandai dengan warna kuning. Ini saya ditelan, ya diputihkan terlebih dahulu. Nah, untuk transaksi yang pertama itu ada cash, nanti dicatat di akun cash,
dengan nomor, ya dengan nomor akunnya 101. Saldo awalnya ini berada di debit sebesar 15.000. Kita lihat ke akun selanjutnya, itu akun receivable dengan nomor akun 112. Kita lihat akun receivable ini masih berada di debit sebesar 5.000. Langsung saja kita post ke buku besar sebesar 5.000. 5.000. Oke. Selanjutnya ada akun supplies atau perlengkapan. Ini dengan nomor akun 126. Dia masih berada di debit. Ada sebesar, kita lihat, sebesar 1.500. Sebesar 1.500. Catat di sini 1.500. Nah, kita masukkan dulu nama-nama akun biar nanti enggak kesulitan untuk melihat apa itu akun. Dengan nomor 130. Ini prepare ini mempunyai saldo awal yaitu sebesar 3.300 di debit. 3.300 debit. Nah, selanjutnya equipment kita masukkan ini equipment dengan nomor 157. Untuk prepare itu tinggalan nomornya 131. Equipment punya saldo awal tadi di debit sebesar 7.200. Ya, 7.200. Selanjutnya kita ke yang akun kredit kan. Tinggal yang akun kredit. Ini. Nah, ini akan kita posting juga ke buku besar. Mana buku besar yang ini gunakan ini itu buku besar T. Namun ada juga buku besar yang ini bukan biasa, buku besar umum kan. Tapi yang saya gunakan ini yaitu buku besar T. Buku besar T. Fungsinya antara buku besar T sama buku besar yang umum itu sama, nggak ada bedanya, cuman beda bentuk. Nah, accumulated equipment ini maaf tadi terganggu sinyal. Saya sekali lagi. Ada akun not payable dengan nomor akun 201. Mempunyai saldo awal, nggak ada saldo awalnya. Akun receivable dengan nomor akun 202. Kita ke selanjutnya. Ini ada akun another service revenue atau pendapatan terima di muka dengan nomor akun 202. Dengan nomor akun 203. Selanjutnya ada salaries expense. Akun salaries expense dengan nomor akun 212. Selanjutnya ada kita lihat dulu transaksinya di akun payable. Ya, akun payable itu ada saldo awal sebenarnya. Keliru saya. Di akun payable ini di sini
mempunyai saldo awal yaitu sebesar 2.400. Nah, terus payable dengan nomor akun 215. Kemudian kita lihat untuk akun apa lagi yang ada ini. Oh, ternyata salah satu supaya tadi ada juga ini saldo awalnya yaitu sebesar 1.500. Ini supaya sebesar 1.500. Kita lanjut ke transaksi ini akun selanjutnya share capital ordinary dengan nomor akun 311. Return earning dengan nomor akun 320. Untuk share capital ordinary mempunyai saldo awal. Saldo awalnya yaitu sebesar 22.000. Langsung kita posting sebesar 22.000. Return earning juga mempunyai saldo awal yaitu sebesar 6.000. Jadi setelah selesai untuk postingan akun awal, saldo awalnya tadi posting ke buku besar itu sudah selesai. Tapi selanjutnya kita masukkan dua akun, nama akun dan nomor akun terlebih dahulu. Setelah ini kita ke perintah selanjutnya. Nomor akun 400, ada juga surplus expense, nomor akunnya yaitu 631. Akun selanjutnya utilities expense dengan nomor akun 633. Selanjutnya rent expense dengan nomor akun 634. Ini berurutan. Deposit expense nomor akun 111. Akun internal expense dengan nomor akun 722. Operational expense beban gaji dengan nomor akun 726. Interest expense ini beban bunga 727. Setelah kita buat nama-nama akun serta nomornya, terus selanjutnya perintahnya yaitu kita ke perintah udah ya. Dan untuk yang pertama udah, ke yang kedua, catat semua transaksi selama bulan 28 Oktober di atas dengan menggunakan JO1 untuk halaman jurnal yang dibuat dan posting ke buku besar dengan menggunakan format akun T. Kita disuruh buat jurnal dulu. Kita buat jurnal. Ini akun-akunnya sudah saya buat dengan referensi yaitu ini dengan JO1 ya, JO1. Kita lihat pada tanggal 1. Kita lihat ke transaksi di mana bunyi transaksi pada tanggal 1 ini membayar utang gaji sebesar 1.500. Langsung kita ke jurnal, utang gaji itu salary expense ini berada di debit karena dia berkurang, dimana kan ini kan termasuk ke akun liabilitas. Liabilitas itu kalau saldo normalnya berada di kredit dan ini berkurang maka catat di debit. Maka dimana dengan pembayaran ini tadi akun yang dipengaruhi itu cash karena uang yang digunakan itu uang berasal dari cash, jadi cashnya berkurang 1.500. Tanggal 2 membayar premi asuransi kebakaran 2.400 untuk masa perlindungan 12 bulan terhitung 1 Oktober. Jadi ke jurnal prepay insurance tadi sebesar 2.400 atau disebut dengan
asuransi bayar muka. Dengan itu, maka uang yang diambil untuk membayar asuransi bayar muka tadi cash. Jadi cash ini berkurang. Nah, kurangnya di sesi kredit. Transaksi selanjutnya, catat tanggal 2. Membayar utang pembelian perlengkapan tanggal 28 September 2021. Oh, buat transaksi ini, perusahaan ini membayar utang atas perlengkapan yang tanggal 28. Jadi, pada sisa jurnal, akun payable itu utang dagangnya ini berkurang sebesar 1 juta. Yang digunakan itu saja cash berkurang sebesar 1.000. Maaf tadi 1.000. Transaksi pada tanggal 3. Sebagaimana telah saya ini untuk tanggal 3 ini diperlukan nanti itu jurnal koreksi. Tapi kita catat dulu ke jurnal. Ini yang pertama. Ini kan staf akuntansi telah mencatat dengan jurnal supplies 300 akun payable 3.600. Kita catat walaupun di situ itu seharusnya salah, namun masih kita catat dalam bentuk yang sesuai dengan itu. Nah, karena perbaikan itu dimulai pada tanggal 4 nanti. Tanggal 4 yang selanjutnya, transaksi selanjutnya ini, tanggal 4 yang ini, menerima uang dari klien sebesar 1.600.000. Itu jasa akuntansi. Oh, dia ini pada transaksi ini dia ini menerima cash, menerima uang, maka cash kita bertambah. Namun itu masih menjadi ini dikatakan masih menjadi utang karena belum diselesaikan jasa, namun ini klien sudah memberikan uang, maka dicatat ini on debt service revenue sebesar 1.600. Transaksi selanjutnya tanggal 5 menerima uang 2.500 dari klien hasil konsultasi akuntansi yang sudah diberikan tagihan tanggal dikirim tanggal 30. Langsung saja kita post catat. Cash bertambah 2.500 dan akun receivable tambah 2.500. Tanggal 6 kita lihat transaksi tanggal 6 mengirim tagihan kepada klien tersesak pada klien senilai 2.000. Oh, ini berarti ini mendapatkan piutang bertambah sebesar 2.000 karena itu sudah dilakukan sudah selesaikan pendapatan jasanya sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan, maka itu sudah diakui sebagai pendapatan, maka dicatat di service revenue sebesar 2.000. Tanggal 10 ini adalah transaksi yang saya buat membeli perlengkapan senilai 3.000 pada toko Al-Aziz yang dibayar minggu depan. Jadi pada transaksi ini pengaruh 2 akun. Yang pertama ada cash, yang pertama ada supply kita bertambah tadi sebesar 3.000 dan akun payable atau utang dagang kita sebesar 3.000. Transaksi tanggal 12 kita lihat tanggal 12 setelah selesaikan jasa konsultasi akuntansi senilai 2.500 dengan menerima pembayaran dari klien sebesar 1.500 dan sisanya akan dibayar klien 2 minggu depan. Pada transaksi ini terjadi 3 akun. Pertama yaitu ada cash kita bertambah sebesar 1.500 karena sisanya dibayar bulan depan akan termasuk ke piutang sebesar 1.000. Service revenue pendapatan sebesar 2.500. Ke tanggal 13 menerima uang 2.000 dari klien pembayaran transaksi sudah diberikan tagihan tanggal 6 Oktober. Ini tanggal 13 ini dia di cash dan akun receivable karena itu kan tagihan sudah pada tanggal 6 tadi, jadi sudah menjadi utang berkurang. Tanggal 14 membayar gaji karyawan sebesar 1.800. Berarti ini yang
ini salary expense atau beban gaji sudah berkurang 1.800 dan cash berkurang juga 1.800. Equipment transaksi selanjutnya tanggal 16 transaksi yang sebuah yaitu membeli peralatan sebesar 2.000 pada toko Maju Jahit secara tunai. Karena ini pembelian secara tunai maka yang terpengaruh itu ada cash. Equipment bertambah sebesar 2.000 dan cash berkurang sebesar 2.000. Pada tanggal 17 masih transaksi yang sebuah yaitu menerima uang sebesar 5.000 dari pelanggan di jasa yang sudah diberikan. Cash bertambah 500 dan service revenue tambah 1.500. Tanggal 20 menerima uang sebesar 2.500. Dicatat ini cash di debit dan service revenue di debit, di kredit. Kita lihat, kita langsung kita ini catat cash 25.000 dan service revenue 25.000. Supplies tanggal 24 membeli perlengkapan senilai 2.000 baru dibayar 500, sisanya akan dibayar. Terjadi lagi 3 akun pada ini transaksi ini, yaitu ada supplies bertambah sebesar 2.000, cash kita berkurang sebesar 500 dan akun payable bertambah sebesar 1.500. Tanggal 26 menerima uang dari klien untuk sisa pembayaran jasa yang sudah diberikan tanggal 12 Oktober. Kita lihat tanggal 12 Oktober. Tanggal 12 Oktober ini sisanya itu 1.000 lagi. Jadi pada transaksi ini berpengaruh pada cash kita pertama jadi 1.000. Kondisi payable kita berkurang sebesar 1.000. Utilities expense tanggal 30 terlihat membayar tagihan listrik sebesar 700. Utilities expense beban berkurang di debit, cashnya berkurang. Utilities expense bertambah sebesar 700 di debit karena kan ini beban saldo normalnya di debit, untuk cash berkurang sebesar 700. Dividen tanggal 31 membayar dividen tunai sebesar 800 ke pemegang saham. Mengenai dividen saya jelaskan sedikit. Dividen itu merupakan pembagian atau pemberian laba kepada pemegang saham sesuai dengan ini kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak. Dividen ini bertambah sebesar 800 dan cash kita berkurang 800. Nah, untuk pencatatan ke jurnal sudah selesai. Selanjutnya kita ke perintah yang ketiga. Kita lihat apa perintahnya. Susun rasio saldo untuk tanggal 31 Oktober. Dia ini minta susun yang telah kita catat di jurnal tadi. Sebelumnya kita posting dulu ke buku besar. Posting dulu ke buku besar. Pada cash, kita lihat transaksi pada tanggal berapa aja yang berpengaruh pada cash. Jadi kita lihat dari panduan kita yaitu jurnal. Yang kita catat tadi. Kita lihat yaitu ada pada tanggal 1. Tanggal 1 cash ini berkurang sebesar 1.500. Tanggal 2 ya kita berkurang 2.400. Ini kan panduannya kita lihat dari jurnal, jadi langsung saja, saya mungkin tidak banyak saya jelaskan. Saya lihat lagi ke jurnal tanggal 2. Ini saya tidak mengetik
Karena kalau mau mengetik takutnya waktunya kelamaan, terus saya mengetik belum terlalu lancar. Kita lihat jurnal lagi tanggal 4 dia bertambah. Oh, bertambah berarti di debit sebesar 900. Penjelasan sedikit, kalau itu dicatat di sebelah debit untuk akun cash ini berarti dia itu bertambah. Namun kalau dicatat di sebelah kredit, dia itu artinya berkurang. Dikarenakan aset kan cash ini merupakan bagian dari aset yang dimana cash itu kan mempunyai akun saldonya, saldo normalnya itu di debit. 13. Tanggal 13 ini cash kita bertambah sebesar 2.000. Pada tanggal 16 ini berkurang 2.000. Pada tanggal 17 cash itu bertambah sebesar 500. Pada 21 cash ini 22. Untuk yang tanggal 21 ini sebenarnya sudah masuk yang jurnal koreksi. Ya, sudah saya masuk. Nanti saya jelaskan, sudah ini saya jelaskan yang jurnal koreksi. Tanggal 20, 25, tanggal 24, cash kita berkurang sebesar 500. Kemudian tanggal 26, cash kita bertambah sebesar 1.000. Tanggal 30, cash kita untuk pembayaran utilitas tadi sebesar 700. Kemudian tanggal 31 untuk dividen. Dividen sebesar 800, ya kan? 800. Setelah selesai pencatatannya, langsung saja kita jumlahkan. Jumlah dia ini sebesar 49.100. Untuk yang ini kita jumlahkan juga, yaitu sebesar 33 tambah dengan kita jumlahkan untuk melihat hasilnya. Sisi yang debit sama dengan zoom. Ini dikurang dengan sisi yang kredit. Pada hasilnya itu 15.900. Ke akun yang kedua, ini ada akun receivable. Kita lihat pada tanggal berapa saja akun receivable yang terjadi. Tanggal 2. Tanggal 2. Tanggal berapa tadi? Lihat lagi. Jurnal. Akun receivable. Tanggal 5. Tadi salah. Tanggal 5. Dia berkurang sebesar 2.500. Pada tanggal sama. Ini untuk akun receivable sama halnya dengan yang cash. Kalau dia itu berada di sisi debit, dia bertambah. Berarti kalau berada di sisi kredit, maka dia ini berkurang. Patokan atau nilai-nilai yang dimasukkan ini merupakan sumbernya itu dari jurnal tadi. Saja takutnya kelamaan.
Setelah nilai-nilai yang sudah kita input, langsung saja kita jumlahkan. Maka dapatlah hasilnya ini sebesar 8.000. Nah, yang sebelah kredit dapat hasilnya sebesar 5.500. Maka kita kurangkan sama halnya yang pada akun cash tadi, maka hasilnya 2.500. Untuk yang supplies, sama halnya dengan pada cash dan akun receivable, di mana yang sisi debit itu menyatakan bahwa surplus ini bertambah, sedangkan yang sisi kredit ini untuk menyatakan kalau cash surplus ini berkurang. Tanggal 24, tentu saja ya, itu sumbernya itu. Ini setelah kita masukkan nilainya, maka kita jumlahkan. Maka kurang, hasilnya dapat 6.500. Ke akun prepaid insurance, sewa dibayar di muka, instruksi bayar muka, pada tanggal 2, yaitu sebesar 2.400. Langsung saja turun 2.400. Untuk yang prepaid rent, sewa dibayar di muka, ini langsung turun juga sebesar 3.600. Untuk yang equipment sama halnya dia masih termasuk di akun aset, di mana kalau di debit itu bertambah, kalau di kredit dia menyatakan berkurang. Kita jumlahkan, dapat hasilnya 12.800. Ya, 12.800. Nah, ke akun selanjutnya yaitu akun depreciation equipment. Ini untuk depreciate equipment. Mempunyai saldo awal sebenarnya, ini ketinggalan kita untuk saldo awal, sebesar 100. Turun, not payable, langsung saja not payable. Akun payable ini sudah berlawanan dengan yang pada aku ini tadi, jarak pada akun aset. Nah, ini berlawanan. Dia kalau di sisi debit pasti dia menunjukkan berkurang. Kalau di sisi kredit dia menunjukkan bertambah. Nah, kalau di kredit dia bertambah, di debit dia berkurang. Ini memerlukan waktu yang agak lama untuk memasukkan nilai. Penjumlahan 800. Nah, dapatlah hasilnya sebesar 5.900. Dapat 5.900 yaitu pengurangan di antara 10 ini, sisi
kredit dikurang dengan sisi debit. Dapatlah hasilnya 5.900. Ke akun selanjutnya, ada surplus revenue. Jadi pada tanggal 4, dia berada di kredit 900. Kalau ada invoice expense, tanggal 1 kan, 100.500, maka hasilnya 0. Nah, hasilnya 0 dikarenakan dia habis 1.600 berlawan yang 900 berlawanan, maka dikurang 1.600 kurang 900, maka hasilnya 0. Saya tidak punya nilai lagi. Langsung kita input nilainya. Kita input nilainya, masukkan. Dividen itu tadi tanggal 31 tadi kan. 31 sebesar 800. Jadi langsung saja 800. Income summary belum ada. Surplus revenue. Surplus revenue ini cukup banyak tadi terjadi. Biasanya itu tanggal 6. Kita lihat pada tanggal 6 ini. Ada juga pada tanggal 12. Berada di kredit. Surplus revenue ini saldo normalnya itu berada di kredit. Jadi kayaknya ini surplus revenue banyak pada perusahaan ini. Di sisi beratus langsung turunkan. Dapat hasilnya berapa? Dapat hasil 7.500. Ke supply expense belum ada. Utilities expense tadi yang ada tadi, yaitu pada tanggal 30 besar 700. Depreciation expense, salaries and wages expense pada tanggal 14, yaitu 1.800. Pembayaran gaji ini tadi kan, jadi pada transaksi tanggal 14. Expense, turun bunga belum ada. Nah, setelah selesai kita posting akun-akun pada bulan Oktober tadi ke buku besar bentuk T. Selanjutnya kita ke bentuk saldo. Jadi untuk yang kendaraan saldo ini nilai-nilai ini kita dapatkan dari buku besar tadi, buku besar T tadi. Kita input nilainya, yaitu ini kan kita lihat dari buku besar cash ini 15.900. Sudah 100. Account receivable kita lihat dari buku besar T 2.500. Supplies kita lihat 6.500. Prepaid insurance kita lihat lagi. Prepaid insurance di sini di bawah 2.400. 2.400. Prepaid rent sebesar 3.300. Equipment sebesar 12.400. Akumulator jabatan equipment sebesar 100.
Di mana data-data ini kita lihat dari buku besar. Nah, buku besar ini kan ini ada hasilnya. Nah, jadi kita inputkan, kita masukkan ke nasa saldo. 100, net payable 3.600, 3.600, akun payable 5.900, net Sapinyo sebesar 1.600, salaries and work expense, beban ini di terus payable, secara kapital dinari tadi kita lihat 22.000. Returning earning sebesar 6.000. Dividen sebesar 800. Income summary belum ada. Struktur revenue tadi 7.000, 2.500. Surplus expense belum ada nilainya. Total expense 700. Untuk salaries and work expense, utang gaji, beban gaji 1.800. Nah, setelah selesai kita masukkan nilai-nilainya, kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan ya, sum untuk mengetahui berapa jumlah dari sisi debitnya terlebih dahulu. Kita jumlahkan. Nah, yang ini kita jumlahkan, sisi kredit jumlahkan juga. Sum. Nah, sebagaimana yang telah kita lihat bersama, pada nasa saldo ini mempunyai saldo yang imbang antara sisi debit dan kredit. Jadi sudah balance, maka kita ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ini meminta jurnal penyesuaian ya ini. Oke, jurnal penyesuaian. Kita ke jurnal penyesuaian. Nah, kita lihat pada tanggal B, hasil perhitungan fisik menunjukkan perlengkapan supplies yang terpakai selama bulan Oktober ada 60% dari perlengkapan yang ada. Dari perlengkapan yang ada, kita lihat perlengkapan yang ada itu sebesar jadi 6.500. Perlengkapan yang ada 6.500. 6.500 dikali 60. Kita lihat transaksinya tadi, yaitu hasil perhitungan fisik menunjukkan perlengkapan supplies terpakai selama bulan Oktober, yaitu 60% dari nilai perlengkapan yang ada. 60% dari perlengkapan yang ada. Dari perlengkapan itu kita lihat berapa perlengkapannya. Di buku besar T, supplies. Kita lihat di supplies 6.500. 6.500 dikali
100 dibagi lagi, dibagi coba ya, tiga. Maka dapat hasilnya yaitu 1.200. Nah, akun yang disesuaikan yaitu subclass expense. Kenapa di subclass expense? Karena dia itu kan udah dirasakan manfaatnya. Jadi sesuai dengan prinsip pengakuan beban. Jadi pertama juga kita 1.200. Terus selanjutnya ini kita lihat penyesuaiannya. Selanjutnya penyesuaian untuk neraca pendapatan jasa yang diterima di muka yang sudah menjadi pendapatan jasa. Sudah menjadi pendapatan jasa. Kita lihat menjadi revenue surplus revenue. Sudah menjadi pendapatan jasa nih. Owner net revenue yaitu pada tanggal 4, yaitu menerima uang klien untuk jasa akuntansi 4. Maaf tadi ada kendala jaringan. Saya selesaikan lagi. Maaf tadi ada kendala jaringan. Saya selesaikan lagi. Ini pada tanggal berapa tadi penyesuaiannya untuk yang berarti yang harus disesuaikan itu tanggal 4 ini 1.600 berarti dikali 4 1 400 revenue tanggal 31 terlihat menerima uang dari klien sebesar 1.900 untuk jasa akuntansi 4 bulan ke depan terhitung mulai 1 Oktober. Berarti 1.600 dibagi ya kan itu menerima uang jadi untuk 4 bulan. Jadi dalam yang baru dilakukan ini dicatat ini pada tanggal pada bulan Oktober, jadi pada sebulan. Berarti 1.600 ini dibagi 4. Maka dapat hasilnya saya menghitung lewat HP. Maaf. Sebesar 400. Jadi unearned ini kita sesuaikan. Jadi unearned itu berkurang sebesar 400, yang bertambah ini surplus revenue. Karena dia sudah diambil. Yang telah menjadi pendapatan jasa itu yaitu sebesar 400. Karena baru itu yang sudah dirasakan sudah dijadikan ini. Sudah disesuaikan. Penyesuaian selanjutnya kita lihat pada untuk asuransi. Penyesuaian untuk beban bunga atas notice payable pada 3 Oktober terlihat termasuk 3 Oktober. Ya ada tingkatan bunga 12%. Di mana menurut penjelasan dari kakak-kakak tutor saya bertanya, ini untuk yang saya ketahui untuk beban bunga itu untuk per tahun maksudnya. Jadi 12% per tahun. Jadi kita menghitungnya yaitu 3.600 dikali 12%, terus tuh di 12% di bentar, membeli produk senilai mentang Indonesia jangka waktu 3 bulan 12%.
Ya 3.600 dikali 12%. 12%. Bagi 12. Nah, dikali 20%, sudah bagi 20%, dibagi 12 karena dia itu untuk di mana persen itu kan beban bunga itu untuk dalam jangka 1 tahun. Maksudnya itu jadi baru 1 bulan. Jadi 3.600 itu dikali 12% bagi 12 bulan maksudnya. Jadi dapat hasilnya itu sebesar 36. Untuk akunnya yaitu ada interest expense dan ini interest payable. Mengapa interest expense interest payable? Karena itu maksudnya interest expense ini kan beban. Jadi dia sudah dirasakan manfaatnya. Jadi sudah diakui sebagai beban. Bertambah 136. Interest payable utang maksudnya. Jadi utang bunga juga bertambah di ini di kreditan. Jurnal penyesuaian selanjutnya kita lihat transaksi. Terdapat jasa yang sudah diselesaikan senilai 1.000, namun sampai tanggal 31 uangnya belum diterima dan belum dicatat. Terdapat jasa yang sudah diselesaikan senilai 1.000, namun sampai tanggal 31 Oktober uang belum diterima dan belum dicatat. Oke, akun yang terpengaruh yaitu akun receivable. Dia sudah menjadi piutang karena belum menerima, kan langsung sedikit catat nilainya yaitu sebesar 1.000. Dia itu sudah menyelesaikan jasa di mana sesuai dengan pengakuan pendapatan maka harus dicatat di pendapatan jasa sebesar 1.000. Untuk yang jurnal penyesuaian selanjutnya, penyesuaian peralatan 3.000 per tahun. Per tahun. Ya betul. Jadi jurnal penyesuaiannya yaitu depreciation expense dan accumulated depreciation equipment. Dengan nilai kita cari 3.000. Depreciation expense. Penyesuaian peralatan sebesar 3.000 per tahun. Oh, ini kan penyesuaiannya itu 3.000 per tahun. Namun kita pencatatan ini kan pada bulan Oktober, jadi baru 1 bulan. Jadi 3.000 itu dibagi 12 bulan. Maka dapat hasilnya itu sebesar 250. Kemudian jurnal penyesuaian selanjutnya, akun sewa dibayar di muka, merupakan pembayaran sewa kantor untuk 1 tahun ke depan sebesar 3.600. Terhitung sejak tanggal 1 September. Akun sewa dibayar di muka (PPRN) merupakan pembayaran sewa kantor untuk 1 tahun ke depan sebesar 300 terhitung sejak tanggal 1 September. Oh, berarti 2 bulan. Nah, coba expense tadi kan kita lihat transaksi tadi tahun ke depan akun pembayaran sewa kantor untuk 1 tahun ke depan sebesar 3.600 terhitung sejak tanggal 1 September 2021. 3.600 untuk 1 tahun 3.600 dibagi 12. Ya, dibagi 12. Terhitung sejak tanggal akun sewa dibayar di muka PPRN merupakan pembayaran sewa kantor tuh depan sebesar 300 terhitung sejak tanggal. Jadi dia itu dicatat di akun expense dan prepaid rent. Kenapa? Karena kan itu sudah menjadi beban untuk pembayaran, sudah dirasakan, sudah dilalui maksudnya. Jadi di mana kan tadi untuk setahunnya 3.600, jadi kita bagi 12 untuk 1 bulan Oktober ini
sebesar 300 berarti. 300. Eh, Selanjutnya, penyesuaian untuk manfaat asuransi yang sudah dirasakan untuk bulan Oktober. Asuransi untuk bulan Oktober. Eh, Asuransi, kita lihat yang transaksi asuransi itu pada tanggal asuransi. Ini asuransi 12 bulan terhitung dari 1 Oktober. 400 dibagi 12. Maaf saya tadi terlalu, jadi untuk yang insuransi itu yang terakhir. Jadi yang selanjutnya ini beban gaji, ada beban gaji dan upah untuk 2 minggu terakhir bulan Oktober sebesar 1.200 sebelum dibayarkan dan dicatat. Maka langsung saja kita catat beban gajinya itu sebesar 1.800. Langsung saja kita catat sebesar 1.800. Nah, ya sebesar 1.800. Kenapa dia itu di akunnya itu salary expense dan salary variable? Ya karena kan itu sudah dirasakan manfaatnya, jadi maka harus diakui sebagai beban. Dengan adanya beban maka kita mempunyai adanya utang. Penyesuaian terakhir, penyesuaian untuk manfaat asuransi sudah dirasakan untuk Oktober. Ulang Oktober kita lihat tadi pada tanggal berapa? Pada tanggal 2 premi asuransi 2.400 untuk masa perlindungan 12 bulan. Jadi 2.400 itu kita dibagi 12. Nah, sebesar 200 dapat hasilnya. Sebesar 200. Sebesar 200. Expense and prepaid insurance. Tapi bentar, kayaknya saya lihat sebentar lagi. Mungkin saya ada kesalahan. Di jurnal penyesuaian yang ketiga terakhir. Kita lihat akun sewa dibayar di muka, PRN merupakan pembayaran sewa kantor untuk 1 tahun sebesar 3.600 terhitung tanggal 2 September, 1 September, Oktober, November, Desember. Berarti untuk yang jurnal penyesuaian pada tanggal yang ini, yang expense ini seharusnya itu 600 ya, karena kan dia itu sudah 2 bulan. Ya, sudah 2 bulan di bulan September dan Oktober. Ya, 2 bulan. Akun sudah dibayar muka merupakan pembayaran sewa kantor untuk 1 tahun ke depan sebesar 3.600 dihitung sejak tanggal 1 September 2021. Ya, pada tanggal 1 September kan sudah diakui 1 September. Jadi 3.600 dibagi 12, saya coba lagi. Teman-teman bantu mengalihkan 3.600 dibagi 12 dikali 2. Ya, 600. Karena kan dia itu sudah 2 bulan dirasakan manfaatnya. Jadi kita sesuaikan sebesar 600. Setelah ini kita ke penjumlahannya. Ke penjumlahan. Sama dengan Zoom. Kita jumlahkan sisi debit terlebih dahulu. Dapat hasilnya sebesar 5.000. Kemudian
dengan sum nah dimana kan antara saldo yang di sebelah debit dan kredit ini sudah balance. Namun kita kembali lagi ke prinsip akuntansi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Madani Hatta. Balance satu seimbang belum tentu ini belum tentu benar, apalagi kalau tidak balance, maka tidak akan pernah benar. Ini setelah neraca saldo kita ke perintah yang selanjutnya. Zona penyesuaian. Setelah zona penyesuaian kita ke perintah selanjutnya yaitu susun neraca saldo setelah penyesuaian tanggal 31 Oktober. 31 Oktober. Namun sebelum ke neraca saldo setelah penyesuaian, saya akan menjelaskan tentang zona koreksi terlebih dahulu. Takutnya nanti ketinggalan. Saya ke zona koreksi terlebih dahulu. Nah, yang dimanakan yang dikoreksi itu ada dua transaksi. Yang pertama pada tanggal, kita lihat yang berwarna merah tadi, pada tanggal 3. Ini salah pencatatannya dengan jurnal supplies expense. Ya, salah. Maka kita koreksi, jurnal koreksinya yaitu di mana jurnal yang salah itu dicatatnya itu adalah supplies dan akun payable. Suppliesnya bernilai 3.600 dan akun payable 3.600. Padahal yang seharusnya dicatat itu bukan supplies karena itu peralatan. Supplies itu kan perlengkapan, jadi seharusnya itu equipment. Nah, sebesar 3.600. Kalau untuk nilainya tadi kalau nggak salah kan udah benar. Nah, nilainya udah benar. Nah, maka apakah ada cek ini kesalahannya? Apakah ada akun seharusnya tidak terlibat tapi akun ini dilibatkan? Ya, jawabannya ya, ada. Nama akunnya ya supplies dan akun payable. Tindakan koreksinya kita hapuskan dengan cara dicatat di sisi yang berlawanan. Kalau misalnya itu kan supplies di debit, maka kita catat di kredit nanti. Nah, apakah ada akun yang seharusnya terpengaruh tapi dan jurnal syarat tersebut dilibatkan? Ada. Ya, ada. Yaitu equipment dan not payable. Maka cara koreksinya kita catat ke yang sisi yang sebenarnya. Langsung saja incorrect entry atau jurnal yang salah tadi yaitu ini kan supplies tadi sebesar 3.600. Ini yang salah. Padahal yang sebenarnya harus benar itu yaitu equipment sebesar 3.600 di debit, not payable sebesar 3.600 di kredit. Nah, ke korek atau pembenarannya ini gimana? Akun payable kita untuk menolaknya kita lawankan posisinya. Tadi kan yang pertama tadi itu berada di kredit ya, maka harusnya kita untuk zona koreksinya kita catat di debit. Begitu juga dengan ini yang apa namanya supplies. Supplies kan tadi di debit, namun kita catat di kredit. Kalau untuk yang equipment ya harus kita betulkan posisinya. Di mana equipment ini bertambah, maka kita catat sesuai dengan saldonya yaitu di debit. Begitu juga dengan not payable. Nah, jurnal koreksi yang kedua. Nah, ini teman-teman untuk pembuktiannya kan. Tadi akun payable-nya berada di yang pertama berada di kredit. Nah, ini sudah di warna biru. Nah, jadi kita lawankan posisinya di debit, maka hasilnya dapatlah 0. Untuk yang equipment langsung saja kita yang sebenarnya langsung turun. Begitu dengan supplies sama halnya dengan akun payable tadi, not payable langsung saja turun. Pada transaksi yang salah lagi itu pada tanggal berapa kita lihat, coba lihat dulu. Pada tanggal 20
20 nih, kalau saya lihat sekaligus, dia ini kesalahannya ada di angka. Sebenarnya kan ini mungkin mengelirukan karena angka itu mirip antara 2.500 dan 25.000. Kalau itu saya juga sering keliru untuk angka seperti itu. Saya juga koreksinya yaitu yang salah itu ada ya case. Case-nya itu enggak salah tapi namun ini apa namanya nilainya yang salah. Jadi itu harusnya 2.500 namun 25.000. Nah, jadi korek ininya salahnya apakah ada akun seharusnya tidak terlibat ataupun namun dilibatkan tidak ada. Apakah ada akun yang terlibat namun tidak terlibat? Enggak ada. Apakah ada akun terpengaruh tapi catat posisinya salah? Enggak ada. Apakah ada akun yang posisinya sudah benar tapi nilainya ada salah? Nah, betul. Karena kiasan ini akun ini benar namun yang salah itu nilainya. Seharusnya 2.500 malah dicatat 25.000. Jadi perbaikannya yaitu ini begini kan, ini yang salah 25.000. Yang benar itu seharusnya 2.500. Inilah di akuntansi perlunya ketelitian karena dengan salah angka 1 nol aja salah maka itu kan fatal. Nah, kesalahannya fatal. Itu pembenarannya seperti ini, maka kita harus lawankan agar dia ini bisa berkurang atau mendapatkan nilai 2.500. Maka posisi cash dan surplus revenue itu kita lawankan posisinya dari posisi awalnya tadi. Kalau posisinya awalnya kadang ke cash kan tadi di debit, jadi harus kita lawankan di kredit supaya dia mendapatkan hasil sebesar 2.500. Pengurangannya itu 22.500. Nah, pembuktiannya ini. Nah, kita lihat sama-sama. Oke, saya sudah menjelaskan untuk menerangkan zona koreksinya. Ya, kita balik lagi ke neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian. Kita lihat neraca saldo setelah penyesuaian. Cash 15.900. Akun receivable masih berpatok dengan neraca saldo yang awal tadi karena dia belum berpengaruh untuk yang akan di atas. Pengaruh itu kan masih ada cuma beberapa. Itu ada di jurnal penyesuaian tadi. Langsung saja kita input nilainya. Akun payable. Akumulatif depositnya nilai ini masih tetap seperti nilai yang saldo saldo yang awal tadi. Namun ada beberapa tadi yang terpengaruh yaitu ada di jurnal penyesuaian tadi. $2.200 ini earning 600 terus revenue dividen 800 terus revenue 8.900. Nah, ini di mana ada ini untuk yang surplus revenue ini dia ini mengalami perubahan dari neraca saldo. Nah, neraca saldo tadi kan 7.500. Jadi kita lihat dari jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian dia bertambah sebesar ini ada 400 dan tambah 1.000. Jadi dengan 1.400 ditambah 7.500 maka dapat hasilnya 8.900. Salaries expense. Untuk salaries expense ini tidak didapatkan dari jurnal penyesuaian. Rent expense. Ini rent expense tadi yang saya keliru tadi. Itu sebesar 600 ya. Rent expense.
surplus expense, depreciation expense 250, depreciation expense 700, interest expense 36, insurance expense 200. Ntar kita lihat dulu di sini prepaid rent. Prepaid rent kita lihat dulu di saldo. Prepaid rent kan 3.300. Nah, 3.300 kita kurangi sebesar 600, nanti 2.700. Dia berada 2.700. Nah, dikurangi 600 yang ada di jurnal penyesuaian tadi. Nah, setelah nilai sudah kita masukkan, kemudian kita penjumlahan. Di jumlah sum untuk mengetahui hasilnya ada jumlah di sisi debit. Besar 49786. Kita lihat juga untuk yang di sisi kredit, sum nah langsung kita hitungkan, dapatlah hasilnya yaitu 49786. Begitu juga dengan yang sisi debit, sisi kredit, nilainya jumlahnya sama. Jadi sudah balance, namun seperti yang saya katakan tadi, sesuai dengan prinsip akuntansi sudah dijelaskan oleh Bapak. Ini balance belum tentu seimbang, apalagi kalau tidak balance. Balance belum tentu benar, apalagi tidak balance. Setelah neraca saldo penyesuaian, maka perintahnya ini kita lihat lagi ke perintah. Oh, siap, memintakan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan bentuknya sudah saya buat begini. Untuk yang pertama yaitu untuk laporan laba rugi. Kita lihat dari neraca saldo, service revenue 8.900. Untuk beban-beban expense kita langsung saja ya teman-teman, atau saya cepatkan. Nah, langsung saja. Karena nilai ini, input nilai-nilai ini bisa kita dapatkan dari neraca saldo setelah penyesuaian ini. Nah, namun di sini kayaknya masih ada salah di rent expense sebesar 600. Kita jumlahkan. Kemudian kita kurangkan bentar, saya P8 terus dikurangi. Dapatlah hasilnya 2314. Jadi perusahaan ini dapat dinyatakan mempunyai ini laba karena posisi pendapatannya lebih besar dibandingkan beban-beban. Untuk yang
jual expense 2000. Jual kapital kita bisa lihat dari hasil saldo penyesuaian. Ini hasil kapital ordinary. Modalnya kan 2.200. Net income atau laba tadi itu ini dua tiga 2.314 dikurang 800. Dikarenakan kan dividen ini sifatnya mengurangi modal 800 dividen mempunyai nilai. Kemudian untuk mendapatkan hasilnya yaitu sum melihat hasil perubahan modal ini, kapital ini ditambah dengan net income atau ini laba dikurangi dengan ini dividen. Karena ini kan merupakan perusahaan, kalau misalnya itu perusahaan perseorangan, maka biasanya mengurangi itu bribe pemilik pribadi. Maka dapatlah kita lihat hasilnya yaitu 23.514. Kita ke yang laporan keuangan selanjutnya. Aset untuk cash kita lihat ini saldo penyesuaian 15.900. 15.900. Akun receivable 3.500. Ya betul 3.500. Prepaid rent 2.700. 2.700. Prepaid insurance. Kita lihat prepaid insurance 2.200. 2.200. Prepaid insurance 2.200 ya, 2.200. 2.000. Bentar. 2.200. No. Supplies. Untuk supplies 5.300. 5.300. Aduh. 5.300. Nah, untuk melihat totalnya ini kita jumlahkan. Jumlahkan tambah dengan sum untuk melihat total aset. Tukaran aset ini kan merupakan kelompok aset lancar. Nilainya yaitu 29.600 didapatkanlah hasil dari current asset. Kemudian kita ke non current asset atau ini yang tetap, current asset non current asset. Ya, current asset ini tetap dapat dikatakan akun yang tetap, lawan dari current asset. Kita lihat dari saldo penyesuaian equipment 12.800. 12.800.
Akumulatif depresiation ya, dia berada di kredit 350. Namun gini nah penyelesaiannya untuk yang ini, akumulatif depresiation dia kan termasuk ke akun aset, namun dia ini mempunyai saldo di kredit. Jadi dia ini posisinya ini mengurangi bukan untuk menambahi. Nah, totalnya kita lihat 12.800. Maka untuk melihat hasil ini kita lihat dengan zoom tambah dengan zoom. Uh, dua 050. Bentar kita cek dulu yang di atas tadi. Uh, 8.900 dikurang 6586 314 ditambah 222.000 kurang 800 23514. Kita ke liabilitas dan ekuitas not payable. Not payable cuma 3.600. Honor the service revenue honor the service 1.200 1.200. Akun payable 5.900 5.900. Salaries payable 1.800 1.800. Interest payable 36. Kita lihat ini totalnya dengan cara ditambahkan tambah dengan zoom. Sama dengan zoom 12.536. Kemudian untuk melihat ekuitas kita bisa lihat dari jole kapital. Jole maksudnya itu jole kapital ini sebesar 23.514 23 514. Bisa lihat dari nilai yang tadi kan, nilai yang di perubahan modal, kemudian letak ini earning
kita lihat returning earning ini laba ditahan sebesar sebesar 6.000. Nah, ini kan di saldo awal letaknya tadi. Di saldo awal tidak ada pengaruhnya di ini akun pada Oktober. Dia tetap dari saldo awalnya tadi, yaitu ya ini share returning earning 6.000. 6.000. Kita total jadi ditambah sama dengan hitung sama dengan dapatlah hasilnya itu 9.514. 29.514. Untuk melihat hasilnya, hasil ini sum, kita tambahkan yang ekuitas dan liabilitas, maka hasilnya yaitu 42. Kita hitamkan dulu 20. Nah, oke. Baik teman-teman, ini kan hasil antara yang sisi aset dan sisi liabilitas dan ekuitas atau sisi kiri dan kanan itu seimbang, sudah balance. Namun sudah beberapa kali saya mengatakan kalau balance belum tentu seimbang, apalagi kalau tidak balance belum tentu benar, apalagi kalau tidak balance. Setelah jurnal penutup, laporan keuangan, kita ke jurnal penutup. Di jurnal penutup, di mana kan kalau jurnal penutup menurut yang buku modul yang saya baca, ini untuk menutup akun-akunnya ini seperti ini untuk jurnal penutupnya. Kalau untuk menutup akun Service Revenue, di mana kan Service Revenue itu sisi kreditnya, sisi normalnya itu berada di kredit, maka kita catat pada ini yang di jurnal penutup ini dicatat berlawanan supaya dia menolkannya, dan yaitu ini lawannya itu ada income summary. Kemudian untuk menolkan untuk menghabiskan nilai atau jumlah beban ini kita masih ini dilawankan akunnya, kan kalau saldo normalnya itu di debit, jadi kita letakkan di kredit. Untuk ininya dia itu di lawannya yaitu apa namanya, income summary. Susah. Rent expense ini masih ada kesalahan. Nah, untuk menghabiskan income summary atau bisa kita bilang ini kan ini apa namanya, income summary. Ya, income summary itu kan merupakan laba yang diperoleh perusahaan berarti, dan di sini 23.14 income-nya, income summary.
23, koma. Nah, 23.000. Kita lihat ini kan income summary 2.314, 2.314. Nah, 2.314. Nah, untuk menutup akun income summary ini, dia di lawannya returnnya earning 2.000. 2.314. Nah, 2.000 1.314. Nah, kemudian untuk menutup akun return earning, bukan untuk menutup akun dividen, maksudnya ini untuk menutup akun dividen, maka lawannya itu adalah lawannya yaitu return earning. Dividen tadi sebesar 800 kan, return earningnya sebesar 800. Maka setelah selesai kita tutup, kita jumlahkan lagi penjumlahannya. Sama dengan sum juga jumlahkan sebelah di kreditnya sama dengan sum di mana telah saya jumlahkan ya, sama-sama kita lihat hasilnya yaitu 18.600. Antara sisi debit kreditnya itu seimbang. Kita ke yang tahap selanjutnya terakhir, neraca saldo penutupan. Nah, ini saldo penutupannya. Ya udah, kita neraca yang terakhir yang tidak tidak ditutup tadi, kita masukkan lagi. Di mana akun cash, akun BPS range, masukkan lagi nilainya, karena ini kan akun-akun ini tidak dinolkan, tidak dihabiskan tadi. Akun payable, accumulated option equipment, not payable, interest, other revenue, interest expense, others yang habis payable, share capital ordinary, 23.814. Kita lihat dulu share capital di 23.514. Dua tiga lima 14.
Kemudian retaining earning sekitar 6.000. Nah, hasil capital ordinary ini kita lihat dari yang di laporan keuangannya, yaitu ada perubahan modal ini. Nah, kapital itu sebesar 23.514. Nah, kita jumlahkan, totalkan. Uh, 700. Untuk itu yang kredit, yang sisi debit kita kasih kredit sama dengan sum. Oh, 42.400. Bentar, kayaknya ini ada yang salah, kita lihat dulu. Terus prepaid rent, yang di prepaid rent harusnya kan di laporan keuangan. Oh, prepaid rent 2.700 ya. Di sini kesalahan kita teman-teman. 2.700. Nah, tambah dengan sum nah di mana hasil neraca saldo penutupan dan neraca saldo akhir ini, hasil antara sisi debit kredit ini telah seimbang untuk balance, yaitu berjumlah 42.400. Jadi dengan telah diselesaikannya neraca saldo penutupan ini, tugas atau ini materi yang diberikan oleh Pak Madani Hatta telah saya selesaikan. Dimulai dari tadi itu ada jurnal, posting ke buku besar, ada jurnal koreksi, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, ada laporan keuangan, jurnal penutup, dan yang terakhir ada neraca saldo penutupan. Oke, langsung saja, di mana nilai-nilai sisi tadi kan sudah balance, namun kembali lagi prinsip akuntansi, balance belum tentu benar, apalagi kalau tidak balance. Sudah beberapa kali saya ngomong seperti itu. Itulah pengerjaan tugas yang dari saya atas nama Susilo Budi Darmawan, atas tugas yang telah diberikan oleh Bapak Madani Hatta seminggu yang lalu. Mungkin di dalam pengerjaan tugas ini tadi banyak kesalahan, baik itu dari saya bicara atau penjelasan saya maupun pengetikan yang saya lakukan. Saya akhiri kepada teman-teman, kepada Bapak, saya mohon maaf bila banyak ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.